bau pembersih lantai murahan yang menyengat hidung, suara kipas angin tua yang berdecit di langit-langit, hawa panas dan lembab khas Jakarta yang menempel di kulit. Aku membuka mataku perlahan. Pandanganku kabur sejenak sebelum akhirnya fokus pada retakan di dinding bercat putih yang sudah mengelupas. Di mana aku? Bukankah aku baru saja mati? Rasa sakit yang merobek tubuhku saat operasi pengambilan ginjal itu masih terasa nyata. Dinginnya meja operasi, wajah Rian yang tersenyum dingin sambil memeluk wanita lain, dan kegelapan yang perlahan menelanku. Aku ingat rasa sesak itu. Rasa dikhianati. Rasa sakit hati karena cinta tulusku dibalas dengan racun yang mematikan. Putri? Sayang, kamu melamun? Suara bariton yang hangat itu menyentak kesadaranku. Aku menoleh cepat, hampir membuat leherku sakit. Di sampingku, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal buatan Italia yang tampak kontras dengan lingkungan sederhana ini. Wajahnya teduh, penuh kasih sayang. Ayah? Suaraku tercekat. Serak seolah sudah lama tidak digunakan. Itu ayah. Pak Wijaya. Ayahku yang hebat. Konglomerat properti dan kelapa sawit yang disegani di seluruh Indonesia. Ayah yang di kehidupan sebelumnya meninggal karena serangan jantung yang sebenarnya dipicu oleh ulah Rian meninggalkanku sendirian menghadapi dunia yang kejam. Dia terlihat lebih muda, rambutnya belum sepenuhnya memutih. Tunggu. Jika ayah masih hidup dan terlihat sebugar ini. Aku menunduk melihat tanganku, kecil, halus, tidak ada bekas infus, tidak ada keriput keputusasaan. Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela Nako yang berdebu. Aku kembali menjadi gadis kecil berusia 5 tahun. Ya Tuan, aku kembali? Aku terlahir kembali ke masa lalu? Nona Putri, Bapak Wijaya, silakan lewat sini. Anak-anak sudah berkumpul di aula. Suara seorang wanita parubaya, Ibu Panti, membuyarkan analisis cepat di kepalaku. Ingatan itu menghantamku seperti ombak. Hari ini adalah hari terkutuk itu. Hari di mana aku, Putri Wijaya, putri tunggal keluarga Wijaya, datang ke panti asuhan Kasih Bunda untuk mencari teman bermain. Hari di mana aku memilih dia. Kami berjalan menuju aula utama panti asuhan. Di sana, berbaris 10 anak laki-laki dengan pakaian terbaik mereka, meski tetap terlihat lusuh di mataku yang sudah terbiasa dengan kemewahan. Namun, di antara mereka, ada satu anak yang paling menonjol. Dia berdiri di barisan paling depan. Pakaiannya paling bersih, rambutnya disisir rapi dengan sedikit minyak rambut, dan wajahnya. Wajah malaikat yang menipu itu. Rian. Jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena amarah yang membara. Di kehidupan lalu atau di dalam buku novel sialan itu, aku langsung menunjuknya. Aku terpesona oleh wajah tampan dan tatapan matanya yang seolah berkata tolong selamatkan aku. Aku membawanya pulang, memberinya nama belakang Wijaya, menyekolahkannya di sekolah internasional, dan memberinya akses ke perusahaan ayah. Dan apa balasannya? Dia adalah serigala berbulu domba. Dia yang merancang kematian ayah. Dia yang membiusku dan mengambil ginjalku untuk diberikan kepada kekasih gelapnya gadis masa kecilnya yang juga berasal dari panti ini. Selamat siang, Pak Wijaya, Nona Putri, sapa Rian dengan suara anak kecil yang dibuat-buat manis. Dia melangkah maju satu langkah, mendahului teman-temannya seolah dia adalah pemimpin. Nama saya Rian. Saya juara 1 di kelas, saya bisa membaca puisi dan membantu Nona belajar. Ayah tersenyum, terkesan dengan keberanian anak itu. Dia menoleh padaku, Putri, lihat anak ini, dia sopan dan pintar, bagaimana menurutmu? Rian menatapku dengan mata berbinar penuh harap. Mata itu, mata yang sama yang menatapku dingin saat aku meregang nyawa di kehidupan lalu. Rasa mual tiba-tiba naik ke tenggorokanku. Aku tidak suka dia, kataku tiba-tiba. Suaraku dingin dan datar, membuat senyum di wajah Rian membeku seketika. Ayah terkejut. Kenapa nak? Dia terlihat baik. Matanya ayah, aku menunjuk wajah Rian tanpa rasa sopan santun. Matanya licik. Dia terlihat seperti orang yang akan menjual temannya sendiri demi sepotong roti. Keheningan melanda ruangan itu. Ibu Panti ternganga.
Wajah Rian memerah padam, campuran antara rasa malu dan marah yang tertahan. Dia mengepalkan tangan kecilnya di samping tubuh. Ah, lihat itu. Topeng malaikatnya retak sedikit. Aku tidak mempedulikan mereka. Aku membalikkan badan dan berjalan menjauh dari barisan anak-anak unggulan yang disiapkan ibu panti. Aku tahu, di sudut-sudut panti asuhan ini, ada permata yang tersembunyi. Mereka yang tidak pandai mencari muka, tapi memiliki hati sekeras baja dan setulus emas. Mataku menyapu halaman belakang panti yang agak kotor. Di bawah pohon mangga, duduk seorang anak laki-laki kurus berkacamata retak. Dia sedang membaca buku ensiklopedia yang sudah sobek sampulnya, sama sekali tidak peduli dengan keramaian di aula. Itu Budi. Di masa depan dia akan menjadi pengacara jenius yang jujur, tapi karirnya dihancurkan oleh Rian karena dia menolak disuap. Di dekat sumur, seorang gadis kecil sedang mencuci piring-piring kotor bekas makan teman-temannya. Tangannya kasar karena kerja keras, tapi dia bersenandung pelan. Itu Siti. Di kehidupan lalu, dia diusir dari panti karena difitnah mencuri oleh Rian, padahal dia adalah gadis paling jujur dan setia. Dan di dekat gerbang belakang, berdiri seorang anak laki-laki bertubuh tegap, menghalau anak-anak nakal dari luar yang mencoba melempar batu ke arah panti. Tatapannya tajam dan waspada. Agus, calon komandan pasukan khusus yang hidupnya berakhir tragis karena melindungi saksi kunci kejahatan Rian. Inilah mereka. Tim impianku. Orang-orang yang dihancurkan oleh takdir hanya untuk memuluskan jalan sang tokoh utama pria yang jahat itu. Aku berjalan menghampiri mereka satu persatu. Hei kamu! Sapaku pada Budi. Dia mendongak, kaget melihat gadis kecil berpakaian gaun sutra berdiri di depannya. Suka baca? Budi mengangguk takut-takut. Iya, Nona. Kalau aku memberimu perpustakaan sebesar rumah, apa kamu mau membacakan semua isinya untukku nanti? Mata Budi membelalak. Perpustakaan? Tanpa menunggu jawaban, aku beralih ke Siti. Aku mengambil piring kotor dari tangannya. Nona, jangan. Nanti baju Nona kotor, seru Siti panik. Tanganku bisa dicuci, tapi kesetiaan tidak bisa dibeli. Gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri. Siapa namamu? Siti. Nona. Siti, mulai hari ini kamu tidak perlu mencuci piring orang lain. Kamu akan ikut aku. Kamu akan mengatur jadwalku, makananku, dan hidupku. Kamu mau? Siti bingung, tapi dia mengangguk pelan, terhipnotis oleh otoritas dalam suaraku. Terakhir, aku melambai pada Agus. Dia berlari kecil menghampiri, siap menerima perintah. Kamu kuat? Tanyaku. Kuat Nona, saya bisa angkat galon air, jawabnya bangga. Bagus. Mulai sekarang, tugasmu bukan mengangkat galon. Tugasmu adalah memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhku atau ayahku, mengerti? Siap Nona. Jawabnya tegas, naluri prajuritnya seolah sudah ada sejak dini. Aku tersenyum puas. Aku kembali ke sisi ayah yang masih berdiri bingung di aula, sementara Rian masih berusaha tebar pesona dengan wajah memelas. Ayah, kataku lantang, menarik ujung jas ayah. Ya, Putri, kamu sudah selesai melihat-lihat? Jadi, kita ambil Rian, tanya ayah? Aku menggeleng kuat. Tidak, aku mau 3 orang. 3. Seru ibu panti dan ayah bersamaan. Ya, 3. Aku menunjuk Budi, Siti, dan Agus yang kini berdiri canggung di belakangku. Aku mau mereka bertiga, tapi Nona sela ibu panti berusaha mengarahkan kembali ke skenario awal. Rian adalah anak paling berbakat di sini. Anak-anak yang Nona pilih itu. Budi terlalu pendiam. Siti hanya anak dapur. Dan Agus suka berkelahi. Mereka tidak selevel dengan Nona. Rian mengambil kesempatan itu. Dia tiba-tiba berlutut di depan ayah. Pak Wijaya, tolong. Saya janji akan menjadi anak yang berbakti. Saya akan menjaga Nona Putri. Jangan tinggalkan saya di sini. Air mata buaya mulai menetes dari matanya. Di kehidupan lalu, hatiku luluh melihat ini. Tapi sekarang, aku hanya melihat seorang aktor murahan. Aku maju selangkah, berdiri tepat di depan Rian. Tubuhku kecil, tapi tatapanku membuat Rian menyusut.
Kamu bilang mau menjagaku? Tanyaku sinis. Iya Nona. Dengan nyawa saya, jawab Rian berapi-api. Omong kosong, potongku. Aku menoleh ke ayah, memasang wajah manja namun tegas yang tidak bisa ditolak ayah. Ayah, Rian ini palsu. Aku bisa merasakannya. Kalau ayah memaksaku mengadopsinya, aku akan mogok makan. Ayah tertawa renyah, mengacak rambutku. Dia adalah budak anak perempuannya. Apapun yang Putri mau, Putri dapat. Baiklah, baiklah. Tuan Putri sudah bersabda. Ibu Panti, urus surat-surat untuk 3 anak ini, Budi, Siti dan Agus. Kami bawa mereka sekarang. Wajah Rian pucat pasi. Harapannya untuk keluar dari kemiskinan hancur berkeping-keping di depan matanya. Dia menatapku dengan kebencian yang nyata sekarang. Topengnya terlepas. Kenapa? Desis Rian pelan saat aku melewatinya menuju mobil mewah kami. Kenapa bukan aku? Aku berhenti sejenak membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya. Karena di mataku, kamu tidak lebih dari sampah yang mencoba menjadi emas. Nikmatilah hidupmu di sini. Rian. Aku masuk ke dalam mobil Rolls-Royce Phantom milik ayah. Budi, Siti dan Agus duduk di kursi belakang yang luas dengan mata berbinar seolah masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Saat mobil bergerak meninggalkan halaman panti asuhan yang berdebu, aku melihat dari kaca spion. Rian berdiri sendirian di tengah debu yang beterbangan. Mengepalkan tangannya, menatap kepergian kami. Biarkan dia membenci, biarkan dendam membakarnya. Kali ini, aku yang memegang pena, aku yang menulis ceritanya. Dan dalam ceritaku kali ini, tidak ada tempat bagi pengkhianat. Aku bersandar di bahu ayah, memejamkan mata. Permainan dimulai. 15 tahun kemudian, langit Jakarta tampak kelabu, tertutup lapisan polusi tipis yang membiaskan cahaya matahari sore menjadi warna oranye kemerahan. Di balik jendela kaca anti peluru lantai 45 Menara Wijaya di kawasan Sudirman Central Business District SCBD, hiruk-pikuk kemacetan di jalanan Jenderal Sudirman hanya terlihat seperti barisan semut yang lambat. Aku, Putri Wijaya, kini berusia 23 tahun. Aku berdiri memandang kota ini dengan segelas long black di tangan. Pantulan di kaca memperlihatkan seorang wanita muda dengan blazer putih yang membalut tubuh ramping namun tegas. Rambutku yang dulu dikuncir kuda kini tergerai indah, ditata dengan gaya wavy yang elegan. Tapi yang paling berbeda adalah mataku. Tidak ada lagi kenaifan gadis kecil. Yang ada hanyalah ketenangan seorang predator yang tahu persis di mana letak mangsanya. Nona, rapat direksi 5 menit lagi. Isu utama hari ini adalah akuisisi lahan sawit di Kalimantan Timur dan gugatan lingkungan yang diajukan oleh LSM bayaran pesaing kita, Grup Santoso. Suara itu datang dari pintu. Aku berbalik. Siti berdiri di sana. Dulu, dia adalah gadis kecil kurus dengan tangan kasar bekas sabun cuci piring. Sekarang, dia adalah definisi wanita karir yang sempurna. Mengenakan setelan rok pensil abu-abu dan kemeja sutra, Siti memancarkan aura efisiensi yang menakutkan. Dia memegang tablet iPad Pro seolah itu adalah perisai sekaligus senjatanya. Sebagai kepala sekretariat dan manajer operasional pribadiku, Siti mengatur setiap napas yang kuambil. Dia tahu apa yang aku butuhkan sebelum aku sendiri menyadarinya. Terima kasih Siti. Bagaimana dengan Budi? Tanyaku sambil meletakkan gelas kopi. Siti tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jarang dia tunjukkan pada orang lain. Budi sudah di ruang rapat. Dia baru saja menemukan celah hukum dalam kontrak lama Grup Santoso. Dia bilang, kita tidak hanya akan memenangkan gugatan ini, kita akan membuat mereka membayar biaya perkara sampai bangkrut. Aku tertawa kecil. Budi dan otak hukumnya yang mengerikan. Aku suka itu. Dan Agus? Agus sedang melakukan penyisiran keamanan di rute pulang Nona nanti. Dia mendengar ada demonstrasi buruh di sekitar Bundaran HI. Jadi dia menyiapkan rute alternatif lewat Menteng, lapor Siti dengan presisi militer. Aku menghela napas lega. Inilah hasil dari keputusanku 15 tahun yang lalu. Di kehidupan sebelumnya, saat ini aku seharusnya sedang sibuk mengejar cinta Rian. Memohon perhatiannya,
sementara dia sibuk menghabiskan uangku untuk berjudi dan bermain wanita. Di kehidupan itu, aku sendirian. Ayah sudah mulai sakit-sakitan karena stres yang diciptakan Rian. Tapi sekarang, ayah sedang bermain golf di Bali, sehat walafiat, dan aku memiliki 3 benteng pertahanan yang tak tertembus. Siti si otak manajemen, Budi si pedang hukum, dan Agus si perisai fisik. Ayo Siti, kita selesaikan rapat ini, lalu kita pulang. Aku rindu masakan Boknah. Sementara itu, di sudut lain Jakarta yang jauh dari gemerlap SCBD, aroma rokok kretek yang apek bercampur dengan bau keringat dan mie instan memenuhi ruangan sempit yang remang-remang itu. Ini adalah sebuah warung internet warnet kumuh di gang sempit kawasan Tambora, salah satu daerah terpadat di Asia Tenggara. Rian duduk membungkuk di depan monitor tabung yang berkedip-kedip. Matanya merah, kantung matanya hitam dan tebal. Dia bukan lagi bocah laki-laki manis yang dulu berdiri di barisan depan panti asuhan. Wajah tampannya kini tirus, kulitnya kusam, dan giginya menguning karena terlalu banyak merokok dan kopi murah. Sialan, 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 umpatnya sambil memukul keyboard yang sudah kehilangan beberapa tombol hurufnya. Layar monitor menampilkan situs judi online slot Zeus. Saldo di akunnya baru saja menyentuh angka 0. Uang pinjaman online? Pinjol sebesar 5 juta rupiah yang baru cair pagi tadi. Ludes dalam waktu 2 jam. Oi Rian, waktu main habis? Tambah billing atau cabut lu? Teriak penjaga warnet yang bertato naga di lehernya. Rian mendengus kasar. Dia merogoh saku celana jeansnya yang sobek bukan karena mode, tapi karena memang sudah usang, kosong. Hanya ada remah-remah tembakau. Dengan langkah gontai Rian keluar dari warnet. Cahaya matahari sore menyilaukan matanya. Perutnya berbunyi, minta diisi. Tapi dia tidak punya uang sepeser pun. Dia berjalan menyusuri gang sempit yang becek. Di sebuah warung makan Tegal, warteg, yang memiliki televisi, dia berhenti sejenak. Berita sore sedang tayang. Putri Wijaya, pewaris tunggal Wijaya Group, hari ini dinobatkan sebagai salah satu 30 under 30 majalah Forbes Asia. Keberhasilannya memimpin ekspansi perusahaan. Wajah cantik Putri terpampang di layar televisi. Dia tersenyum anggun melambai ke arah kamera. Dikawal oleh beberapa pria berbadan tegap. Rian mematung. Tangannya gemetar. Rasa iri, dengki, dan benci meledak di dadanya seperti bom waktu. Itu seharusnya aku, bisiknya Parau. Itu seharusnya tempatku. Dia ingat hari itu. Hari di mana Putri menunjuk 3 sampah panti asuhan dan meninggalkannya. Jika saja Putri memilihnya, dia yang akan ada di televisi itu. Dia yang akan memakai jas mahal, naik mobil mewah, dan dihormati orang. Ini tidak adil, gumam Rian. Matanya berkaca-kaca karena amarah. Mereka mencuri takdirku. Budi si kutu buku, Siti si babu, dan Agus si preman pasar. Mereka tidak pantas. Aku yang paling pintar, aku yang paling tampan. Ponsel retak di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Penagih utang. Bayar hutangmu anjing. Atau kami datang ke kosan lu. Rian panik. Dia butuh uang. Banyak uang. Dan saat melihat wajah Putri yang bersinar di layar kaca, sebuah ide gila dan nekat mulai tumbuh di otak kotornya. Dia tidak bisa lagi hanya diam meratapi nasib. Dia harus mengambil apa yang menurutnya adalah haknya. Dia harus menemui Putri. 3 hari kemudian. Lobi Menara Wijaya. Suasana lobi kantor sangat sibuk. Orang-orang berlalu lalang dengan kartu akses di leher mereka. Rian yang mengenakan kemeja putih terbaiknya yang sebenarnya sudah agak menguning di bagian kerah dan celana bahan hitam mencoba terlihat percaya diri. Dia menyisir rambutnya ke belakang, mencoba memanggil kembali pesona masa kecilnya. Dia berjalan menuju resepsionis. Selamat siang Mbak. Saya ingin bertemu dengan Nona Putri Wijaya, kata Rian, berusaha memasang senyum paling manis. Resepsionis cantik itu menatap Rian dari atas ke bawah. Penampilannya yang lusuh jelas tidak sesuai dengan standar tamu VIP gedung ini. Maaf, Bapak, siapa?
Saya Rian, teman masa kecil Nona Putri. Saudara angkatnya. Yah, hampir saudara angkat. Bilang saja Rian dari panti asuhan Kasih Bunda. Dia pasti ingat. Resepsionis itu tampak ragu, tapi dia mengangkat telepon. Tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, pintu lift khusus eksekutif terbuka. Rian menegakkan punggungnya, bersiap menyambut pelukan hangat atau setidaknya tatapan kaget Putri. Dia sudah menyiapkan skenario. Dia akan bercerita tentang nasib buruknya, memohon pekerjaan dan perlahan-lahan menggerogoti perusahaan dari dalam. Namun, yang keluar dari lift bukan Putri. Itu Siti. Siti melangkah dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi klak-klak-klak di lantai marmer. Dia berhenti 2 meter di depan Rian, menatapnya dengan pandangan menilai yang sangat dingin. Siti? Rian tergagap. Dia ingat Siti sebagai gadis kecil dekil yang selalu menunduk. Wanita di depannya ini terlihat seperti model majalah bisnis. Wah kau berubah. Kau terlihat. Ada perlu apa kau mencari Nona Putri? Potong Siti tajam. Tidak ada basa-basi. Rian berdeham mencoba mengembalikan wibawanya. Aku ingin bertemu Putri. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Masalah keluarga. Kau tidak akan mengerti Siti. Kau kan cuma apa? Siti mengangkat alisnya. Cuma gadis dapur? Asal kau tahu, Rian, gajiku sebulan cukup untuk membeli harga dirimu 10 kali lipat. Wajah Rian memerah. Jangan sombong kau, aku cuma butuh kesempatan. Bilang pada Putri, aku butuh pekerjaan. Posisi manajer atau apa sajalah. Aku pintar, kau tahu itu. Nilai sekolahku selalu bagus. Siti tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Kau pikir Wijaya Group ini yayasan sosial? Kami mempekerjakan profesional, Rian. Bukan pecundang judi online yang dikejar debt collector. Mata Rian membelalak. Dari mana kau tahu? Aku tahu segalanya. Siti melangkah maju, mempersempit jarak, membuat Rian mundur selangkah. Aku tahu kau punya utang 50 juta di 5 aplikasi pinjol berbeda. Aku tahu kau diusir dari kosanmu di Mangga Besar. Dan aku tahu kau datang ke sini hanya untuk memeras Nona Putri dengan cerita sedihmu. Kau. Rian mengepalkan tangan. Dengar baik-baik, suara Siti merendah tapi penuh ancaman. Jangan pernah berani mendekati Nona Putri. Namamu sudah masuk daftar hitam keamanan gedung ini. Jika kau terlihat dalam radius 100 meter dari sini lagi, aku tidak akan memanggil polisi. Aku akan memanggil Agus. Mendengar nama Agus, nyali Rian ciut. Dia ingat Agus si penjaga panti yang dulu saja sudah kuat. Apalagi sekarang. Security. Panggil Siti. 2 penjaga keamanan bertubuh besar segera datang. Seret sampah ini keluar. Tunggu. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku teman Putri. Aku. Rian meronta saat diseret keluar lobi. Menjadi tontonan karyawan lain. Dia dilempar ke trotoar panas di luar gedung. Siti hanya memandang dari balik pintu kaca, lalu berbalik dan kembali ke lift tanpa menoleh lagi. Malam harinya, di Mansion Wijaya, kawasan Menteng. Suasana makan malam sangat hangat. Meja makan panjang penuh dengan hidangan lezat. Rendang, ayam pop, sayur asem, dan sambal terasi. Ayah duduk di ujung meja, tertawa lepas mendengar cerita Budi. Jadi pengacara lawan mencoba menyuap hakim, tapi mereka lupa kalau hakim itu adalah dosenku dulu yang terkenal paling anti suap. Begitu amplop dikeluarkan, sidang langsung diskors dan mereka kena sanksi etik, cerita Budi sambil menyendok nasi. Budi kini berkacamata bingkai emas, terlihat cerdas dan berwibawa. Bagus Budi, bagus, puji ayah. Kita harus berbisnis dengan bersih. Itu prinsip Wijaya. Agus duduk di sampingku, makan dengan lahap tapi tetap rapi. Tubuhnya tegap, otot-ototnya terlihat jelas di balik kaos polo yang dipakainya. Dia baru saja kembali dari latihan gabungan dengan pasukan khusus Australia. Nona, besok saya akan mengganti tim pengawal shift pagi. Ada 2 orang baru yang menurut saya kurang fokus, lapor Agus di sela suapannya. Terserah kamu saja Mas Agus.
Aku percaya padamu, jawabku sambil memberikan sepotong ayam goreng ke piringnya. Terima kasih, Nona. Agus tersenyum malu-malu. Meski garang di luar, dia sangat hormat dan lembut padaku. Aku memandang sekeliling meja. Inilah keluargaku. Ayah yang sehat, Budi yang melindungi hukum kami, Siti yang mengatur hidup kami, dan Agus yang menjaga nyawa kami. Putri, panggil ayah lembut. Ya, ayah sangat bangga padamu. Dulu saat kau bersikeras memilih mereka bertiga di panti asuhan, ayah sempat ragu. Ayah pikir kau hanya anak kecil yang sedang main-main. Tapi lihat sekarang, kau memiliki visi yang jauh lebih tajam dari ayah. Aku tersenyum, menggenggam tangan ayah. Aku hanya mengikuti kata hatiku, Yah. Investasi pada manusia yang tepat adalah investasi terbaik. Di dalam hati, aku bersyukur. Tuhan memberiku kesempatan kedua dan aku tidak menyia-nyiakannya. Namun, kedamaian ini tidak bertahan selamanya. 2 hari setelah insiden di lobi kantor, aku pulang agak larut malam. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan licin dan pandangan terbatas. Mobilku melaju membelah jalanan sepi menuju Menteng. Agus menyetir di depan, matanya waspada menatap jalan. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor memotong jalur kami dan berhenti mendadak. Awas! Teriak Agus sambil membanting setir. Mobil mengerem mendadak, ban berdecit di aspal basah. Seorang pria turun dari motor itu, memakai jas hujan ponco kumal, memegang sebuah balok besi. Dia berlari ke arah pintu penumpang belakang tempatku duduk. Dia memukul kaca jendela berkali-kali. Bam, bam, kaca mobilku anti peluru, jadi pukulannya sia-sia. Tapi aku bisa melihat wajah di balik tudung jas hujan itu. Wajah yang basah oleh hujan dan air mata frustrasi, Rian. Dia berteriak-teriak, suaranya teredam oleh hujan dan kaca tebal. Keluar, keluar kau putri, bicara padaku, kenapa kau jahat sekali? Agus tidak menunggu perintah. Dia membuka pintu pengemudi, menerjang hujan tanpa payung. Dalam satu gerakan cepat, Agus menendang balok besi dari tangan Rian, hingga terlempar jauh. Ark! Rian menjerit kesakitan memegang pergelangan tangannya. Agus mencengkeram kerah baju Rian, mengangkat tubuh kurus itu seolah dia seringan kapas, lalu menghempaskannya ke kap mobil. Sudah kubilang, jangan ganggu Nona. Suara Agus terdengar rendah tapi mengerikan, bahkan mengalahkan suara petir. Aku menekan tombol interkom mobil agar suaraku terdengar keluar. Biarkan dia bicara, Agus, perintahku. Agus melonggarkan cengkeramannya sedikit tapi tetap menahan leher Rian. Wajah Rian menempel di kap mobil yang panas, pipinya penyok. Apa maumu? Rian? Tanyaku dingin dari dalam kenyamanan mobilku. Kenapa? Rian terisak. Air hujan bercampur ingus di wajahnya. Kenapa kau menghancurkan hidupku? Kalau kau tidak mengambil mereka bertiga, aku pasti sudah sukses. Kau mengambil keberuntunganku. Aku tertawa. Tawa yang pahit. Logika macam apa itu? Aku tidak pernah mengambil apapun darimu. Kau yang tidak pernah berusaha? Jawabku. Aku memberimu kesempatan hidup tenang di panti asuhan, tanpa beban mengurus perusahaan, tanpa tekanan bisnis. Tapi kau memilih jalan pintas. Judi, malas belajar, menyalahkan orang lain. Itu pilihanmu, Rian. Tapi aku ditakdirkan menjadi kaya. Teriak Rian histeris. Aku tokoh utamanya. Rupanya dia benar-benar sudah gila. Delusinya sudah akut. Kau bukan tokoh utama, Rian. Kau bahkan bukan figuran yang penting. Kataku sadis. Agus. Singkirkan dia. Agus menarik Rian, lalu melemparnya ke pinggir jalan seperti membuang kantong sampah. Rian jatuh berguling di genangan lumpur. Pergi, kata Agus singkat. Kali ini aku melepaskanmu. Lain kali, aku patahkan kakimu. Agus kembali masuk ke mobil, basah kuyup tapi napasnya teratur. Nona baik-baik saja? Jalan, Gus. Aku ingin pulang. Mobil kembali melaju, meninggalkan Rian yang menangis meraung-raung di tengah hujan deras, memukul-mukul aspal dengan tangan kosong. Malam itu, Rian yang terhina, sakit, dan putus asa, berjalan tertatih-tatih menuju sebuah bar kumuh.
Di sana, dia bertemu dengan seorang pria parubaya yang memiliki dendam yang sama terhadap Wijaya Group, pesaing bisnis ayah yang baru saja dikalahkan Budi di pengadilan. "Kau benci Putri Wijaya?" tanya pria itu sambil menyodorkan segelas alkohol. Mata Rian yang bengkak menatap tajam. "Aku ingin dia mati. Atau setidaknya, aku ingin dia menderita seperti aku." Pria itu tersenyum licik. "Kebetulan sekali. Aku punya rencana, tapi aku butuh orang dalam. Atau setidaknya seseorang yang tidak takut mati dan tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan." Rian meneguk alkohol itu dalam sekali teguk. Rasa panas menjalar di tenggorokannya, membakar sisa-sisa kewarasannya. "Aku orangnya," kata Rian. "Beri aku senjata. Beri aku uang. Aku akan menghancurkan Putri Wijaya." Di kejauhan, petir menyambar langit Jakarta, seolah menjadi pertanda buruk bagi badai yang akan datang. Sang serigala yang terluka kini telah menemukan kawanan baru. Dan kali ini, dia siap untuk gigitan terakhir yang mematikan. 2 bulan kemudian, Ubud, Bali. Suara gamelan Bali terdengar sayup-sayup dari kejauhan, bercampur dengan suara serangga malam dan gemericik air Sungai Ayung. Villa pribadi milik keluarga Wijaya ini terletak tersembunyi di tengah hutan tropis Ubud yang rimbun. Tempat yang sempurna untuk istirahat, namun juga tempat yang sempurna untuk sebuah penyergapan jika kau cukup bodoh untuk mencobanya. Aku duduk di teras kayu ulin, mengenakan gaun sutra tipis yang melambai tertiup angin malam. Di meja, ada secangkir teh chamomile yang masih mengepul. "Nona." Mereka sudah melewati pos keamanan depan. Suara Siti terdengar dari earpiece kecil di telingaku. Dia tidak terlihat. Bersembunyi di ruang kontrol keamanan di lantai bawah tanah villa. "Berapa orang?" tanyaku tenang, menyesap tehku. 6 orang. 5 preman bayaran dan 1 pemimpin yang terlihat sangat gugup, Rian. Aku tersenyum tipis. "Biarkan mereka masuk ke area utama. Jangan nyalakan alarm." "Baik, Nona." Agus sudah di posisi standby. Ini adalah jebakan. Sejak Rian bertemu dengan Pak Santoso saingan bisnis ayah di bar kumuh itu, mata-mata kami sudah mengawasi mereka. Budi menyadap telepon mereka. Siti melacak transaksi keuangan mereka untuk membeli senjata ilegal, dan Agus hanya menunggu saat yang tepat untuk mematahkan beberapa tulang. Pak Santoso berpikir dia cerdas. Dia membiayai Rian untuk menculikku, memaksa ayah menyerahkan saham mayoritas Wijaya Group. Rian, dengan dendam dan keserakahannya, adalah boneka yang sempurna. Dia pikir ini adalah jalan pintas menuju kekayaan. Suara langkah kaki berat terdengar menginjak rumput kering. Bayangan-bayangan gelap bergerak di antara pepohonan Kamboja. Tiba-tiba, pintu kaca geser di depanku didobrak kasar. Prang! Kaca pecah berhamburan. 6 pria bertopeng masuk dengan senjata tajam. Di tengah-tengah mereka, seorang pria membuka topengnya dengan kasar. "Rian." Dia terlihat kacau. Matanya liar, keringat membasahi wajahnya yang pucat. Di tangannya, dia menggenggam sebuah pisau belati berkarat. "Selamat malam, Tuan Putri," desis Rian, suaranya gemetar antara ketakutan dan adrenalin. "Liburanmu selesai." Aku tidak beranjak dari kursiku. Aku bahkan tidak meletakkan cangkir tehku. "Kau tidak sopan sekali, Rian." Masuk rumah orang tanpa mengetuk. Sikap tenangku membuat Rian semakin marah. Dia melangkah maju, menodongkan pisau ke arah wajahku. "Jangan sok tenang. Kau pikir kau siapa? Sekarang nyawamu ada di tanganku. Cepat telepon bapakmu. Suruh dia transfer 500 miliar dan serahkan aset perkebunan di Riau sekarang." Para preman di belakangnya menyebar, menjaga pintu keluar. Mereka tampak beringas, tapi aku bisa melihat keraguan di mata mereka melihat betapa santainya target mereka. 500 miliar. Aku tertawa kecil. "Kau menjual harga dirimu semurah itu, Rian. Dulu di panti asuhan, kau bilang kau ingin menjadi orang yang mengubah dunia." "Diam." Rian menjerit, urat lehernya menonjol. "Kau yang menghancurkanku. Kau yang meninggalkanku di lubang tikus itu sementara kau hidup seperti ratu. Seharusnya, aku yang ada di posisimu.
Seharusnya aku yang diadopsi. Aku lebih pintar dari Budi. Aku lebih tampan dari Agus. Dan lebih serakah dari iblis, potongku dingin. Aku berdiri perlahan. Rian mundur selangkah karena kaget. Kau tahu kenapa aku tidak memilihmu hari itu, Rian? Tanyaku. Melangkah maju mendekatinya, mengabaikan pisau yang berjarak beberapa sentimeter dari leherku. Jangan mendekat. Kutikam kau. Ancamnya. Aku tidak memilihmu karena aku tahu masa depan, bisikku. Di kehidupan lain, kau membunuhku. Kau mengambil ginjalku. Kau mengkhianati keluargaku. Kau adalah parasit. Mata Rian membelalak bingung. Kau gila. Mungkin. Tapi yang jelas kau bodoh. Kataku. Kau pikir Pak Santoso benar-benar akan membagi uangnya denganmu? Tiket pesawat yang dia berikan padamu itu palsu. Setelah kau membunuhku, preman-preman ini dibayar untuk membunuhmu juga. Kau hanya alat sekali pakai, Rian. Sampah yang dibuang setelah dipakai. Rian menoleh panik ke arah para preman di belakangnya. Apa? Apa maksudnya? Bos, kita sepakat bagi hasil kan? Salah satu preman tertawa mengejek. Banyak omong lu. Cepat habisi cewek itu. Atau gua yang habisi lu berdua. Rian terperangah. Kesadaran bahwa dia dikhianati mulai merasuk, tangannya yang memegang pisau gemetar hebat. Nah, kataku. Sekarang, Agus. Dalam sekejap mata, lampu taman yang remang-remang berubah menjadi sorot lampu tembak yang menyilaukan dari atap villa. Dor, satu tembakan peringatan memecah malam. Dari balik bayang-bayang pilar, Agus melompat keluar. Gerakannya terlalu cepat untuk diikuti mata biasa. Krek, argah. Salah satu preman yang memegang parang langsung tumbang dengan lengan patah. Agus tidak menggunakan senjata api. Dia menggunakan tangan kosong dan tongkat baton lipat. Dia menari di antara para preman itu seperti badai. Tendangan memutar, pukulan ke ulu hati, bantingan judo. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 5 preman bayaran itu sudah mengerang kesakitan di lantai marmer. Rian berdiri mematung, kakinya gemetar hebat hingga dia jatuh terduduk. Pisau di tangannya terlepas, berdenting di lantai. Agus berjalan perlahan ke arah Rian. Dia tidak terlihat lelah sedikit pun. Dia merapikan kerah kemeja batiknya yang sedikit berantakan. Sudah kubilang, suara Agus rendah dan berat. Sentuh Nona Putri, dan itu jadi hari terakhirmu. Ampun, Gus, ampun. Rian merangkak mundur, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Kita kan teman panti. Kita saudara. Saudara tidak mencoba menyembelih saudaranya? Jawab Agus dingin. Dia menginjak tangan Rian, menahannya agar tidak bisa lari. Dari pintu depan, Budi masuk diikuti oleh sepasukan polisi dari Polda Bali. Budi mengenakan setelan jas rapi, memegang sebuah map tebal. Selamat malam, Nona, sapa Budi sopan. Dia menatap Rian yang terkapar dengan tatapan jijik. Polisi sudah mengamankan Pak Santoso di Jakarta 10 menit yang lalu. Bukti rekaman percakapan dan transfer uang sudah kami serahkan. Dia akan didakwa dengan pasal berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, penculikan dan konspirasi kriminal. Dan untuk dia, aku menunjuk Rian dengan daguku. Budi membuka mapnya. Rian Hidayat. Percobaan pembunuhan, pemerasan, kepemilikan senjata tajam, penyerangan. Ditambah catatan kriminal lamanya tentang penipuan. Dengan koneksi pengacara terbaik yang kita miliki, saya pastikan dia akan membusuk di Nusa Kambangan seumur hidupnya. Tidak ada remisi. Rian meraung. Tidak, Putri. Tolong aku. Aku cuma hilaf, aku akan berubah. Dia mencoba merangkak ke arah kakiku, mencoba memegang ujung gaunku. Aku menarik gaunku, tidak membiarkan kotoran dari tangannya menodaiku. Kau punya waktu 15 tahun untuk berubah, Rian, kataku datar. Kau punya ribuan kesempatan untuk bekerja keras, untuk hidup jujur, meski sederhana. Tapi kau selalu memilih jalan pintas. Kau selalu memilih dengki. Bawa dia, perintahku pada polisi. 2 petugas menyeret Rian yang meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap. Teriakan penyesalannya menggema di lembah Ubud, sebelum akhirnya menghilang di telan pintu mobil polisi.
Kesunyian kembali menyelimuti villa. Aku menghela napas panjang, melepaskan ketegangan di bahuku. Siti keluar dari ruang kontrol, membawa selendang hangat untukku. Nona baik-baik saja? Tanyanya lembut. Aku baik-baik saja, Siti. Sangat baik. Agus berdiri tegak di sampingku, kembali ke mode siaga. Budi menutup mapnya dan berdiri di sisi lain. Kami berempat berdiri di sana memandang langit malam Bali yang penuh bintang. Kalian tahu, aku memecah keheningan. Malam ini aku teringat hari itu di panti asuhan. Saat Nona menunjuk kami, tanya Budi sambil tersenyum simpul. Ya, orang-orang bilang aku menyelamatkan kalian, mengangkat derajat kalian. Aku menatap mereka satu persatu. Tapi sebenarnya, kalianlah yang menyelamatkanku. Tanpa Budi, perusahaan akan hancur oleh hukum. Tanpa Siti, hidupku akan berantakan. Tanpa Agus, aku mungkin sudah mati berkali-kali. Dan tanpa mereka bertiga, aku akan kesepian di puncak Menara Gading ini. Kami adalah keluarga, Nona, kata Agus tegas, melanggar protokol formalitasnya sejenak. Darah tidak membuat keluarga, kesetiaan yang membuatnya. Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kemanapun Nona pergi kami ikut. Aku merentangkan tanganku. Dan untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, kami berpelukan. Bukan sebagai majikan dan bawahan, tapi sebagai saudara yang disatukan oleh takdir yang kami pilih sendiri. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!